berterima kasih sekali nih pada Ibu Rosda sudah memberikan waktu luangnya untuk kita bisa berdiskusi dan mewawancarai Ibu nih dari kegiatan pengalaman Ibu untuk saling berbagi nih ya Bu ya, berbagi tentang pengalaman dalam pengambilan keputusan. Nah memang apalagi Ibu nih sebagai kepala sekolah yang sudah berpengalaman sekali nih Bu ya, menjadi kepala sekolah sudah berapa lama Bu? Lebih kurang 11 tahun. Sudah 11 tahun ya Bu. Wah, sudah lama ya Bu ya. Saya juga perlu belajar nih dari Ibu tentang pengalaman menjadi kepala sekolah. Nah, di sini kita langsung saja ya Bu ya. Saya akan melakukan wawancara dengan Ibu terkait pengambilan keputusan yang memang selama ini sudah Ibu lakukan di sekolah ini. Selama Ibu menjadi kepala sekolah nih Bu ya, bagaimana sih Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi selama ini, apakah itu termasuk ke dalam kasus dilema etika ataukah rujukan moral? Bagaimana sih Ibu mengidentifikasi kasus-kasus tersebut? Saya baru tahu juga bahwa ada dilema etika atau rujukan moral. Yang dimaksud dengan dilema etika adalah yang baik dengan yang baik, sedangkan dilema rujukan moral adalah antara yang benar dengan yang salah. Saya mengidentifikasinya dengan cara saya lihat dulu masalahnya. Apabila itu tidak melanggar hukum atau berhubungan dengan sekolah, maka itu adalah rujukan moral. Dan apabila itu tidak melanggar hukum dan tidak melanggar aturan sekolah, maka itu adalah dilema etika. Oh ya, berarti Ibu melihat dari kasusnya itu ya Bu ya, kasusnya apakah terdapat pelanggaran yang dilakukan di sekolah atau pelanggaran aturan di sekolah ya Bu ya. Jika ada pelanggaran berarti itu termasuk ke dalam rujukan moral, gitu ya Bu ya. Kalau sama-sama memiliki benar dan benar, itu adalah dilema etika. Nah, bisa nggak Ibu ceritakan sih apa contoh kasus-kasus yang memang pernah Ibu alami terkait dengan dilema etika ini Bu, yang memang Ibu mengalami dilema nih saat pengambilan keputusan? Baru-baru ini kami kan ada penilaian akreditasi sekolah. Maka di antara guru-guru kami itu kan ada operator sekolahnya. Iya. Jadi kan saya sebagai kepala sekolah harus mengambil keputusannya apabila melihat rekan-rekan kerja saya bekerja. Yang satu operator sekolah ini dia bekerja lebih banyak dan apa yang diperlukan dia selesaikan dan teman-teman yang lain juga mendukung. Maka dalam pembagian hasil, dalam jerih payahnya, saya berpikir rasanya tidak mungkin saya bagikan untuk mereka yang bekerja lebih banyak itu sama dengan rekan-rekan yang lain. Makanya saya dilema. Kasus apa yang dilema ini yang saya ambil sebagai mestinya bagaimana saya harus membagikan kepada rekan-rekan saya yang bekerja ini, apakah harus sama atau tidak sama. Karena yang betul-betul bekerja tadi kan yang operatornya, yang lain cuma mendukung, memberikan fasilitas yang menyelesaikan cuma operator sekolah. Makanya saya harus mengambil keputusan, betul-betul dilema saya Bu. Macam mana saya harus membagikan cara kerjanya, hasil kerjanya. Maka itulah yang dilema yang pernah saya rasakan selama ini. Berarti Ibu memang dilema saat ada memang guru yang operator sekolah tadi Bu ya, operator sekolah yang memang kerjanya lebih banyak dari guru-guru lain. Cara Ibu mengambil keputusan untuk dalam pembagian ini ya Bu ya, honor gitu ya. Pembagian honornya apakah dilakukan sama juga dengan guru-guru lain operator ini, ataukah itu kita buat berbeda, dibuat gajinya berbeda dengan yang dikhususkan. Dikhususkan gitu ya Bu ya. Tapi itu dilema ya Bu ya? Iya, bagi saya itu dilema. Karena dilemanya itu sepertinya kalau saya perhatikan dilema antara merasa adil sesama guru, antara sesama guru, atau memilih yang memang betul-betul itu dia mendapatkan haknya sesuai dengan kinerjanya ya gitu ya Bu ya. Memang itu sih dilema Bu, antara benar dan benar gitu ya Bu ya. Memang termasuk ke dalam dilema etika. Nah,
Berarti selama ini bagaimana sih Ibu menjalankan keputusan di sekolah Ibu ini, terutama kasus-kasus yang seperti tadi nih, antara dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana sih Ibu menjalankannya dalam pengambilan keputusan? Saya akan menelaah dulu dan melihat hasil akhir dari yang sudah saya ambil keputusannya. Apakah itu baik, maka akan saya laksanakan untuk yang terakhir kalinya supaya itu lebih baik lagi dan mendapat nilai yang terbaik. Berarti Ibu nanti ke depannya dalam pengambilan keputusan Ibu melakukan melihat hasil akhir gitu ya Bu ya? Melihat hasil akhirnya apakah ada dampaknya nanti ya? Berarti melihat dampaknya gitu ya Bu ya? Dampak akhirnya apakah itu baik atau tidak gitu kan Bu? Apakah itu yang terbaik? Berarti Ibu seperti itu yang dijalankan. Baik. Berarti yang Ibu lihat itu dalam menjalankan pengambilan keputusan melihat dari hasil akhir. Oke, baik Ibu. Nah, selain itu Bu, langkah-langkah yang biasa Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan seperti apa sih Bu? Saya akan mengumpulkan guru-guru saya. Apabila ada masalah, saya kumpulkan guru-guru saya dan saya mengambil keputusan tidak sendiri. Saya fakat dengan guru-guru saya atau bermusyawarah untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Berarti Ibu musyawarah lagi dengan guru ya Bu saya. Termasuk ke kasus yang tadi Bu? Iya. Kasus tadi berarti Ibu melakukan? Iya, saya bicarakan dulu. Saya katakan bahwa dia yang bekerja banyak. Apakah rekan-rekan lain menerima apabila saya melebihkan untuk yang bekerja nih? Ya, berarti Ibu melakukan konfirmasi lagi dengan guru-guru lain biar jangan ada dampak ke depannya itu juga tidak bermasalah ya. Tidak bermasalah ke depannya antara guru sesama guru gitu ya Bu ya. Nah, berarti juga melakukan konfirmasi atau musyawarah dengan guru-guru bahwa keputusan yang diambil itu yang sebaiknya seperti apa. Baiklah Ibu. Jadi Ibu ya, selama ini hal-hal apa saja sih yang memang dalam pengambilan keputusan itu hasil keputusannya Ibu anggap sudah efektif? Apa sih hal-hal yang memang Ibu pikir itu sudah efektif dalam pengambilan keputusan? Saya anggap itu efektif karena melihat hasil akhirnya. Apabila itu berdampak baik untuk kami semuanya, maka itulah yang akan kami lakukan sampai akhirnya. Oh ya, berarti Ibu lihat dari hasil akhirnya. Berarti kalau hasil akhirnya baik, berarti keputusan Ibu yang sudah Ibu ambil sudah tepat gitu ya Bu ya? Sudah tepat. Berarti seperti musyawarah tadi Bu. Musyawarah tadi berlakukan dengan guru-guru. Jika kesimpulannya berdampak untuk sama guru, baik untuk guru, maka keputusan yang Ibu ambil sudah tepat gitu ya Bu ya? Oke, baiklah. Nah, jadi selama Ibu melakukan pengambilan keputusan ini, kira-kira apa sih Bu tantangannya? Memang dilema ya Bu ya. Antara memilih dan mengambil keputusan itu yang sama-sama benar dan sama-sama baik, maka berdampak positif untuk yang kedepannya. Iya, berarti ada dilema gitu ya Bu. Tantangannya dilema ini Bu ya. Dilema bahwa kita memilih yang mana sih gitu, ya kan? Memilih apakah ini benar, yang satunya lagi juga benar. Memang dilema sekali Bu ya, itulah tantangannya Bu ya. Baik Ibu. Nah, jika dalam pengambilan keputusan Ibu, ada nggak sih jadwal-jadwal tertentu yang Ibu dalam melakukan pengambilan keputusan atau memang dalam menyelesaikan sesuatu masalah atau pengambilan keputusan memang Ibu lakukan langsung di tempat itu mengambil keputusan atau memiliki jadwal-jadwal tertentu? Tergantung dengan masalahnya ya Bu. Kalau memang masalahnya itu bisa diselesaikan pada saat itu, maka kami akan menyelesaikan di saat itu. Apabila tidak ada keputusan yang di situ, maka kami akan menjadwalkan waktu yang lain dan kami akan menempatkan di lain hari atau menentukan jadwalnya
di kemudian hari. Ya, berarti tergantung kasusnya juga ya Bu ya, jika memang Kasusnya. itu bisa diselesaikan langsung, Maka berarti langsung kami laksanakan. langsung dilaksanakan putusannya. Tapi jika memang agak berat mungkin ya Bu ya, kalau berat pengambilan keputusannya Maka akan dijadwalkan. dibuat jadwal tertentu gitu ya Bu, untuk melakukan musyawarah Iya. gitu. Pelaksanaannya supaya selesai masalahnya. Oh iya iya baik. Berarti, nah dari jika itu berarti dalam pengambilan keputusan ada nggak seseorang yang memang atau faktor-faktor yang memang membantu ibu dalam menyelesaikan atau mengambil keputusan? Kalau mengambil keputusan tersebut, saya tidak pernah dibantu orang lain kecuali guru-guru saya di sekolah. Saya mufakat dulu dengan mereka, saya kompromi dulu dengan mereka. Apa keputusan akhir dari mereka, itulah yang kami jalani bersama-sama. Berarti ada bantuan dari guru-guru ya Bu ya. Bantuan berarti dalam bentuk musyawarah tadi. Iya. Nah, jadi ini dari semua yang sudah Ibu sampaikan tadi nih Bu, kira-kira apa sih pembelajaran yang sudah Ibu dapatkan dari pengalaman yang sudah Ibu alami dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Dari pelajarannya, saya mengerti hasil akhirnya apabila ada masalah tersebut harus dipikirkan secara matang, tidak gegabah dalam mengambil keputusan, dan akan menjadi itu suatu contoh yang baik, dan mengambil keputusan itu secara baik dan secara bersama-sama. Berarti Ibu menelaah kembali ya, melihat hati-hati dalam pengambilan keputusan, biar nggak gegabah gitu ya Bu ya. Iya. Nah, jadi harus mikirkan matang-matang gitu. Berarti baiklah Bu, terima kasih banyak atas wawancara kita ini. Semoga kita kedepannya juga semakin lebih baik lagi ya Bu ya, apalagi termasuk dalam pengambilan keputusan, biar kita nggak salah ambil keputusan yang berdampak buruk, apalagi berdampak kepada anak-anak ya Bu ya. Nah ini terima kasih kembali Bu, terima kasih banyak. Saya pamit dulu ya Bu ya. Assalamualaikum.